Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Bear Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut di part 2. Cerita dimulai. Asosiasi Naga Surga dan Klan Pedang. Dua tempat yang mengumpulkan banyak perhatian bahkan di Murim. Apa aku bahkan bisa masuk? Gumam MC kita. Lalu MC kita berkata kepada manajer agensi, "Yah, aku mengerti sekarang. Bukankah itu akan berbahaya? Bukankah mereka sering berselisih?" Dua grup itu, manajer agensi berkata, "Kita mungkin bisa hidup di Murim dengan pekerjaan kita. Mau dengar sedikit lagi? Asosiasi Naga Surga, Asosiasi 4 Koneksi, dan Aliansi Murim, sudah 3 tahun sejak terakhir kali mereka bertarung." "Benarkah?" jawab MC kita. "Ada keseimbangan yang bagus di antara 4 kekuatan. Itulah sebabnya mereka bersembunyi di rumah mereka sekarang. Kau tidak usah khawatir soal hal itu." MC kita membayangkan dan berkata dalam hatinya, "Itu bisa dilakukan. Yah, aku adalah pemecah masalah spesial, jadi aku mungkin bisa." Scene beralih di kediaman klan pedang, terlihat banyak orang yang berkumpul untuk mendaftar masuk lowongan kerja. Dan terlihat petugas berbaju hitam sedang sibuk mencatat. Selanjutnya, kata petugas berbaju hitam yang sedang sibuk mencatat dan melirik ke arah MC kita. "Noh Gajang, aku telah datang untuk mendaftar sebagai pejuang," kata MC kita kepada petugas berbaju hitam tersebut. Dia seperti pedagang, tapi matanya. Gumam petugas berbaju hitam, lalu lanjut berkata kepada MC kita. "Umur 28, kata MC kita dengan tegas dan bersemangat. Terlihat petugas berbaju hitam mencatatnya dan diikuti oleh bisik-bisik dari orang sekitar yang melihat perkenalan MC kita yang mencolok. "Siapa itu? Mencoba kelihatan hebat ya, ya semangatnya lolos," bisik-bisik orang sekitar. Lalu petugas berbaju hitam memberikan gelang hitam dan berkata, "Kau bisa ikat ini di pergelangan tanganmu dan masuk." "Apa yang aku lakukan di dalam?" MC kita bertanya. "Melakukan ujian? Tentu saja. Benang itu, yah, kau akan tahu di dalam. Sekarang pergi sana, orang-orang menunggu," jawab petugas berbaju hitam. Sambil memakai gelang MC kemudian melangkah masuk ke dalam kediaman klan pedang. Terlihat sudah banyak orang yang melakukan ujian. "Besarnya," gumam MC kita dalam hati sambil melihat area klan pedang. Lalu MC kita dihampiri oleh petugas berbaju hitam yang di dalam klan pedang dan berkata sambil menunjukkan arahnya. "Area ujian benang hitam di sana." Petugas berbaju hitam tersebut mengantarkan dan menuju area ujian, diikuti MC kita di belakang. "Apa itu?" MC kita berkata sambil melihat ke arah orang-orang yang sedang melakukan ujian dengan mengangkat batu besar. Terlihat petugas berbaju hitam berkata kepada seseorang yang mengikuti ujian, "Diskualifikasi." Selanjutnya, kata petugas berbaju hitam melihat ke arah MC kita. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya MC kita. "Kau hanya harus mengangkatnya ke atas kepalamu," jawab petugas berbaju hitam. "Seberapa berat emangnya? Jadi orang-orang nggak bisa ngangkat. Bukankah ini cuma batu?" tanya MC kita dalam hatinya. Dan kemudian MC kita pun mengangkat batu besar itu dengan mudah, sambil berkata dalam hati, "Apa-apaan? Kenapa ini ringan sekali? Aku menaruh banyak kekuatan ke dalamnya dan sekarang punggungku sakit." "Ini bagus," tanya MC kita kepada petugas berbaju hitam. "Lolos," kata petugas berbaju hitam sambil kebingungan melihat MC kita dengan mudah mengangkat batu besar itu. "Kau bisa lanjut," kata petugas berbaju hitam keheranan. Kemudian MC kita dan petugas berbaju hitam melangkah pergi ke area ujian selanjutnya. Terlihat banyak orang yang berkumpul di dekat kolam tanah penuh ranjau untuk melakukan ujian dan MC kita tiba di area itu. "Apa ini?" gumam MC kita kebingungan melihatnya, sambil melihat ke arah orang-orang yang sedang melakukan ujian. Selanjutnya, teriak salah seorang petugas seleksi kepada MC kita. Terlihat MC kita bersiap-siap untuk melakukan ujian. Apa mereka menguji mobilitas dengan, pasti tes keberanian atau sesuatu, gumam MC kita dalam hati. Diikuti teriakan dari petugas seleksi. "Mundur kalau kau takut." "Nah aku datang," MC kita berkata dengan santainya. Tanpa melakukan ancang-ancang MC kita pun melompati area kolam tanah penuh ranjau. Begitu,
Kata MC kita selesai mendarat di depan kolam, diikuti pandangan keheranan dari orang-orang sekitar dan petugas seleksi. Bukankah ini sedikit aneh? Mereka kan merekrut pejuang, tapi ujiannya terlalu mudah. Perasaan MC kita kebingungan. Kemudian MC kita melangkah pergi ke area ujian selanjutnya bersama dengan petugas seleksi. Scene beralih ke area ujian selanjutnya, MC kita terlihat kebingungan dengan orang-orang yang melakukan ujian dengan mencoba membelah sebuah potongan kayu besar dengan pedang. Ini tidak seperti mereka mau merekrut tukang kayu kan? Ini benar-benar aneh. Gumam MC kita kebingungan dalam hati. Semuanya harus menggunakan pedang yang sama untuk keadilan. Beritahu petugas seleksi sambil menyodorkan sebuah pedang besar. Lalu MC kita mengambil pedang besar itu dan melihat ke arah sepotong kayu besar di dekatnya sambil melirik ke arah pria botak kekar di sampingnya dengan wajah kebingungan melihat apa yang sedang dilakukan oleh orang itu. Pria botak kekar yang di samping MC kita, yang tidak peduli dengan MC kita karena terlalu fokus mengumpulkan kekuatan untuk membelah sepotong kayu besar di depannya bergumam dalam hati. Aku akan menaruh segalanya ke dalam satu serangan ini. Itu akan menjadi pedangku. Terdengar suara sepotong kayu besar terbelah. Dengan kaget dan penuh keheranan pria botak kekar itu melihat ke arah sepotong kayu besar itu dan berkata kepada MC kita. Anjir, apa-apaan? Tanpa basa-basi dan ancang-ancang MC kita pun membelah sepotong kayu besar itu dengan mudahnya. Diikuti oleh pandangan keheranan dari petugas seleksi bersama orang sekitar yang melihat MC kita, yang dengan mudahnya membelah sepotong kayu besar. Tidak ada kuda-kuda sama sekali. Apa dia berbakat? Atau apa dia tukang kayu? Meskipun begitu ini seharusnya tidak bisa dilakukan dengan satu serangan. Gumam petugas seleksi penuh keheranan. Ini bagus. Tanya MC kita. Lolos. Jawab petugas seleksi penuh keheranan. Chapter beralih terlihat MC kita mengikat gelang warna-warni tanda ujian di tangannya dan berkata kepada petugas seleksi berbaju hitam. Di mana ujian selanjutnya? Sudah berakhir. Jawab petugas seleksi penuh keheranan melihat gelang di tangan MC kita dan bergumam dalam hati, putih, merah, biru. MC kita dengan wajah kaget bercampur kebingungannya pun bertanya dalam hatinya. Tunggu, jangan bilang mereka merekrut pelayan. Mungkin mereka butuh pelayan yang siap berperang. Apa titelmu? Tanya petugas seleksi kepada MC kita. Titel, tanya MC balik dengan kebingungan. Titel bela dirimu. Teriak petugas seleksi memberitahu kepada MC kita. Ah, aku dikenal sebagai pemecah masalah spesial di mana aku bekerja. Beritahu MC kita dengan penuh keyakinan. Pemecah masalah spesial, tanya petugas seleksi keheranan, tidak mengerti apa yang dimaksud MC kita. Pemecah masalah spesial, aku sebenarnya sangat terkenal di kampungku. Beritahu MC kita kepada petugas seleksi. Jadi, kau itu tentara bayaran. Bagaimana dengan sekolahmu? Tanya petugas seleksi kebingungan dan tidak mengerti maksud MC kita. Sekolah, jawab MC kita sambil mencoba memikirkan sesuatu, dan bergumam dalam hatinya, di mana sekolahku ya? Aku ingat masterku bilang sesuatu tentang ini, dan dia menyuruhku membungkuk kepada para leluhur yang sudah tidak ada atau sesuatu. Sambil nyengir kuda MC kita berkata kepada petugas seleksi. Yah, ada sesuatu, tapi aku tidak bisa mengingatnya. Tidak bisa mengingat sekolahmu? Apa-apaan itu? Jawab petugas seleksi keheranan. Yah, terserahlah. Kau lolos tes, jadi tidak masalah. Aku akan merekomendasikanmu sebagai pejuang tingkat pertama. Sambil melangkah pergi diikuti MC kita yang sedang menggaruk kepalanya sambil nyengir kuda. Apa tidak perlu melakukan itu? Itu juga kelihatannya seperti tes. Tanya MC melihat ke arah sebuah boneka kayu besar yang biasa digunakan untuk latihan bela diri. Itu hanya untuk orang-orang dengan semua benang. Ah, jawab petugas seleksi teringat kembali bahwa MC kita memiliki sebuah benang diikuti gerakan angkat tangan MC kita yang penuh benang warna-warni yang seakan-akan memberitahu petugas seleksi itu. Itu alat latihan untuk murid asli sekolah, tapi aku rasa mereka lupa membersihkannya. Itu tidak berharga, jadi terserahlah. Gumam petugas seleksi melihat ke arah boneka besar untuk latihan. Kau ingin mencobanya? Tanya petugas seleksi. Kemudian MC kita berkata kepada petugas seleksi. Kalau yang lainnya juga melakukannya. Lalu, majulah. Jawab petugas seleksi. Coba pukul dengan tinjumu. Beritahu petugas seleksi diikuti oleh MC kita yang mendekati boneka kayu besar dan MC kita meninju boneka kayu besar itu sambil bertanya. Seperti ini. Kemudian terlihat boneka kayu besar itu bergoyang kencang karena tinjuan MC kita.
Petugas seleksi sambil tersenyum meremehkan MC kita berkata, itu tidak mudah dihancurkan. Itu bisa membelokkan energi yang digunakan untuk memukulnya. Terlihat MC kita menstop boneka kayu besar yang bergoyang itu dan ingin mencoba memukulnya sekali lagi. Ikuti petunjuk dari petugas seleksi memberitahu kepada MC kita. Kau harus menggunakan energi dalammu untuk yang ini. Setidaknya sekitar 30 tahun nilainya. Beritahu petugas seleksi yang diikuti tinjuan MC kita tanpa basa-basi kepada boneka kayu besar itu. Dengan wajah kaget bercampur kebingungan petugas seleksi melihat ke arah MC kita yang langsung meninju boneka kayu besar tanpa basa-basi dan menertawakannya. Hahaha, bukan seperti kau, ini, kata petugas seleksi belum selesai berkata kepada MC kita. Dengan wajah bingungnya petugas seleksi melihat MC kita berhasil membuat bolong boneka kayu besar itu. Satu kali lagi, tolong, pinta MC kita dengan penuh keyakinan bahwa dia bisa menghancurkan boneka kayu besar itu. Apa? Jawab petugas seleksi dengan wajah paniknya. Aku membuat kesalahan. Seharusnya melebarkan kekuatanku, tapi aku terlalu fokus. Kata MC kita sambil mengepal-ngepalkan tangannya. Apa-apaan ini? Membuat lubang di boneka ini lebih susah daripada menghancurkannya. Gumam petugas seleksi dalam hatinya melihat MC kita yang bersiap dengan wajah keringat dingin. Ah, sangat memalukan, bahkan tidak bisa merusak boneka. Lihat seberapa bodoh diriku sampai-sampai instruktur begitu. Tidak boleh ada kesalahan kali ini. Gumam MC kita dalam hatinya. Diikuti tinjuan MC kita dengan penuh keyakinan. Terlihat tinjuan MC kita kali ini berhasil menghancurkan boneka kayu besar itu menjadi berkeping-keping. Aku melakukannya 2 kali. Tapi loloskan? Tanya MC kita kepada petugas seleksi. Dengan wajah paniknya petugas seleksi menjawab dengan terbata-bata. Lolos. Kemudian scene beralih di sebuah bangunan merah besar, tempat pencatatan dari hasil seleksi klan pedang. Terlihat petugas seleksi melihat ke arah gelang yang ada di tangan MC kita. Sambil berkata pelan, hitam putih biru merah, kuning, apa kita mengambil kuning? Jadi aku lolos semua tes di sini? Tanya MC kita. Tentu saja. Jadi, jawab petugas seleksi belum selesai berkata tapi disela oleh MC kita yang berkata. Ah, jadi aku bisa membicarakan tentang gajiku sekarang. Gaji? Tanya petugas seleksi tidak mengerti maksud MC kita bertanya kepadanya. Aku lolos, jadi sekarang waktunya membicarakan tentang gaji kan? Tanya MC kita. Di tempatku tinggal, orang yang membuat permintaan tes adalah tentara bayaran, lalu bicara tentang gajinya nanti. Itu tidak bekerja di sini. Tanya MC kita kepada petugas seleksi. Yah, ayo kita dengar dulu, apa yang kau? Jawab petugas seleksi belum selesai berkata lagi tapi disela MC kita yang bertanya. Seperti apa kebijakan kesejahteraan keluarga di klan pedang? Dengan penuh kebingungan tidak mengerti maksud dari MC kita, petugas berkata. Kebijakan apa? Kesejahteraan keluarga, yang kemudian disela MC kita kembali. Apa kau tidak tahu, manfaat dari keluarga karyawan berbeda dari gaji bulanan standar. Aku tidak meminta banyak, aku hanya ingin tempat untuk anak-anakku belajar secara gratis, dan rumah dekat tempat aku bekerja. Ah tentu saja, kalau aku sedikit serakah, aku akan senang dengan nenek yang bisa merawat anak-anakku. MC kita berhenti berbicara dan kemudian kembali bergumam dalam hatinya. Apa aku terlalu banyak meminta? Yah, sepertinya begitu, ya. Diikuti petugas seleksi berkata yang kembali lagi disela MC kita. Itu, aku akan mendapatkan nenek dengan uangku sendiri. Tapi aku pasti butuh rumah dan tempat untuk mengirim anak-anakku belajar. Kalau tidak aku tidak bisa membesarkan anak-anakku. Beritahu MC kita kepada petugas seleksi. Dengan wajah bingungnya petugas seleksi melihat ke arah MC kita, kemudian MC kita yang melihat ke arah petugas seleksi pun bergumam dalam hati. Apa aku terlalu bersikeras? Bagaimana kalau aku ditolak? Beralih di luar bangunan terdengar suara dari umpatan MC kita yang keluar melangkah pergi karena ditolak oleh klan pedang yang keberatan karena permintaan kebijakannya. Sialan, ini bukan seperti toko kecil atau apapun. Kelompok yang dianggap sebagai salah satu dari 4 pilar murim, dari semua hal. Itu tidak seperti aku meminta banyak juga. Aku hanya meminta uang yang cukup untuk membesarkan anakku. Jangan katakan kalau asosiasi naga surgawi juga seperti ini. Yah, mari kita cari tahu. Lanjut MC berkata sambil melangkah pergi menuju asosiasi naga surgawi. Scene beralih di senja hari, di sebuah area latihan yang berantakan,
terlihat boneka kayu latihan yang berlubang hancur, terlihat MC kita bersama seorang pria tua. Dan pria tua itu berkata, "Kau lolos. Aku punya pertanyaan, tunjangan keluarga ada di sini gak?" Tanya balik MC kita, "Kami tidak memiliki hal semacam itu, tapi kami akan dengan senang hati membuatnya." Jawab pria tua itu, "Yah, aku butuh tempat untuk mendidik anak-anakku, dan rumah untuk ditinggali." Beritahu MC kita kepada pria tua itu, "Di sana ada sekolah beladiri yang kita pakai untuk mengajari anak-anak kita. Jika kamu tidak tertarik mereka untuk belajar beladiri, kamu dapat mengirim mereka ke sekolah." "Rumah, aku akan memberikanmu itu juga. Agak jauh sih, tapi masih di dalam kastil, jadi itu sudah cukup bagus." "Adakah yang lain?" Jawab pria tua itu, "Yah, maaf kalau aku serakah, pengasuh untuk anak-anakku." MC kita yang malu-malu bertanya lagi, "Gampang, aku akan mencarikannya untukmu." Jawab pria tua itu, sambil tersenyum malu-malu. MC kita bergumam dalam hati, "Yah, sekarang pria ini lebih mirip anggota dari 4 kekuatan. Di mana kita akan melakukan tes yang kedua?" Lanjut MC kita bertanya kepada pria tua itu dengan semangatnya. Kemudian pria tua itu berkata, "Itu tidak perlu." Diikuti dengan wajah MC kita yang tersenyum berseri bersama pria tua itu. Kemudian chapter beralih ke kediaman MC, hari sudah menjelang malam hari, terlihat MC kita yang sedang bergumam dalam hatinya sambil memandangi 3 bayi kembarnya. "Tentu, aku takut dengan pekerjaanku dan tanggung jawab masa depanku." Gumam MC kita diikut gerakan tangan salah satu bayinya yang sedang tertidur mencoba meraih sesuatu. Kemudian MC kita dengan hati-hati menjulurkan jari telunjuknya agar digenggam oleh salah satu bayinya. Terlihat wajah mungil bayi yang khawatir menggenggam jari telunjuknya yang kemudian kembali terlihat wajah bayinya yang tenang tertidur kembali. MC kita yang melihat itu pun bergumam dalam hati, "Bisakah aku menjaga mereka? Aku bisa saja mencuri kalau aku tidak bisa ngasih makan anak-anakku. Tapi, aku tidak tahu apa yang diperlukan untuk menjadi ayah yang baik. Orang yang mampu menunjukkan itu kepadaku tidak pernah ada di dalam hidupku. Hanya satu yang aku tahu, bagaimana caranya menghajar orang." Sambil merasa sedih kehilangan istrinya, MC kita mengusap matanya meratapi nasibnya. "Sayang, aku mulai marah padamu untuk pertama kalinya. Bagaimana aku bisa melakukan ini sendirian?" MC kita mencoba menyemangati dirinya sendiri dalam hatinya. "Aku tidak boleh lemah. Kalau aku lemah, anak-anakku juga akan lemah sepertiku. Belajar cara membesarkan anak. Aku tidak perlu tahu hal-hal seperti itu. Aku hanya perlu memberikan apa yang setiap orang tua berikan kepada mereka. Aku cukup membesarkan mereka agar tidak menjadi berandalan sepertiku." Scene beralih di sebuah area di dalam tembok kastil, terlihat banyak orang di sebuah rumah yang sedang mengantri. Dan beberapa orang juga terlihat sedang membaca tulisan lowongan kerja yang terpampang di depan tembok rumah itu. Chapter kembali kepada MC kita yang sedang melakukan wawancara kerja dengan seorang pelamar kerja. Terlibat seorang gadis yang cantik mantap berkata kepada MC kita, "Apa aku tidak cantik? Aku mencari pengasuh, bukan gadis cantik." Jawab MC kita diikuti gadis itu berkata, "Jadi aku tidak cantik ya?" Lanjut, MC kita berkata dengan penuh frustasi. Kemudian terlihat seorang pelamar yang sudah tua atau bisa dibilang nenek-nenek datang kepada MC kita dan berkata, "Aku sudah membesarkan lebih dari 20 anak dengan tangan ini. Tapi umurmu?" Jawab MC kita, "Apa?" Tanya balik nenek-nenek itu. Kemudian sambil tersenyum penuh keraguan MC kita bertanya, "Bisakah kau mendengarkanku?" Lalu nenek itu balik bertanya, "Apa? Aku beritahu aku ini bagus. Aku membesarkan lebih dari 20 anak dengan tangan ini." Terlihat MC kita yang murung frustasi setelah wawancara dengan nenek itu sambil bergumam, "Mencari pengasuh susah juga, ya." Di tengah kefrustasiannya tiba-tiba datang seorang wanita besar yang langsung celangak-celinguk melihat area sekitar. Dan berkata kepada MC kita, "Bau apek, juga bagaimana bisa kau membesarkan anak-anakmu di tempat seperti ini?" "Nyonya silahkan." Belum selesai berkata MC kita kepada wanita itu, terdengar suara tangisan dari bayi kembarnya. Yang diikuti wanita itu bergegas ke arah suara itu bersama MC kita yang menengok apa yang dilakukan wanita itu. Terlihat di sebuah kamar yang gelap wanita itu keluar dengan menggendong bayi kembar MC kita yang menangis sambil berkata, "Oh, Ma, kalian, lapar ya?" Wanita itu kemudian membuka dadanya dan terlihat MC kita tersipu malu memalingkan wajahnya.
Yang kemudian wanita itu berkata kepada MC kita, "Kenapa tersipu malu? Nggak pernah lihat bayi makan?" Sambil tersipu malu MC kita bergumam, "Aku dapat pengasuhnya." Scene beralih terlihat di depan rumahnya terlihat MC kita dihampiri seorang pria gempal berjenggot dan diberikan sesuatu kepadanya. Dan berkata, "Ini kartu identitasmu. Selamat menjadi warrior tingkat 1. Tingkat 1. Gumam MC kita kebingungan. Kemudian pria gempal berjenggot itu lanjut berkata, "Warrior tingkat 1 adalah prajurit yang terkuat yang dipekerjakan di asosiasi. Aku harap kau mulai bertindak seperti itu." "Lalu, di mana aku memulainya?" tanya MC kita kepada pria gempal berjenggot itu. "Kau akan mulai sebagai penjaga di gerbang depan," jawab pria gempal berjenggot itu. Kemudian MC kita kembali bertanya, "Penjaga?" Yang diikuti oleh pria gempal berjenggot itu memberikan alasannya. "Kau mungkin berpikir itu aneh warrior tingkat 1 menjadi seorang penjaga seperti ini. Tapi tiap warrior baru di asosiasi harus melewati ini. Aku mengerti ketidakpuasanmu, tapi kau harus ingat ada perubahan shift di waktu yang berbeda," kata pria gempal berjenggot itu. Dengan tegas dan senang MC kita menjawab, "Tidak puas? Enggak mungkin. Penjaga itu sempurna. Aku dijadikan penjaga. Persetan dengan shift, aku akan melakukannya sepanjang hari." Kemudian terlihat pria gempal berjenggot itu kebingungan melihat MC kita sambil bergumam dalam hatinya. Apa yang dia pikirkan? Kami biasanya mengirim prajurit ke sana sebagai hukuman. Kemudian pria gempal berjenggot itu berkata kepada MC kita, "Yah, kalau kau berpikir seperti itu, baguslah. Kantor umum akan mengajarkanmu apa yang akan dilakukan. Cukup seperti itu, aku permisi dulu." Sambil melangkah pergi, pria gempal berjenggot itu berpikir dan bergumam bahwa ada orang aneh yang datang ke asosiasi ini, karena terlihat senang dengan pekerjaan sebagai penjaga gerbang. Terlihat MC kita memberikan hormatnya ketika pria tua itu beranjak pergi sambil tersenyum dan bergumam dalam hatinya. Kerjaan bagus. Hanya orang-orang bodoh itu tidak cukup berani untuk menyerang kastil. Ditambah, penjaga tidak perlu bertarung. Sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa subscribe untuk nggak ketinggalan episode berikutnya. Sekian dari Mimin, see you next time.